Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ghasyiyah, marilah kita awali kajian pada malam hari ini untuk mendapatkan keberkahan dengan membaca ulum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelumnya alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekretaris yang sudah memfasilitasi, dan insya Allah kita kajian ini Pak ya, tafsir. Semoga kalau ada warga yang mau ngaji juga kami sangat berbahagia, sangat senang. Baik, para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita mereview sedikit ya surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Nah, sampai ayat yang ke-16 ya. Nah, baik, para jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwa surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, maka masuk dalam rumpun suratul Makkiyah bila khilaf. Tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang berbeda pendapat tentang kedudukan surah ini. Ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Kita harus tahu dalam ilmu Al-Quran bahwa setiap surah-surah yang diturunkan di Mekah, maka di sana pesan utamanya itu adalah tauhid. Pesan utamanya itu mengesahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada fase Mekah ini Rasul dakwah di sana selama 13 tahun lamanya. Dan tidak ada tema yang lain kecuali tauhid, kecuali mengesahkan Allah
menanamkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Allah yang layak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu menyembah Lata, Uzza, Manat, Suwa, Uda dan semua ada Tuhan, ada ilah. Maka visi Rasul diutus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidak ada visi semua nabi dan rasul diutus oleh Allah itu adalah satu, an i'budullah, untuk mengesahkan Allah. Ya. Dan yang kedua adalah wajtanibut taghut, meninggalkan, menjauhkan taghut itu adalah sembahan. At-taghut itu bisa jadi ilah, at-taghut itu bisa patung, at-taghut itu pokoknya segala sesuatu yang bisa menjauhkan, menyimpan, menyekutukan dari siapa? Allah, itu disebut dengan taghut. Ya, penyimpangan disebut dengan taghut. Nah, oleh sebab itu maka bagaimana membaca, menempatkan surah-surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah itu mesti begitu membacanya. Jadi jika kita tidak menempatkan Makkiyah dalam konteks bagaimana saat situasi pesan utamanya itu adalah mengesahkan Allah, maka tidak akan kena nanti maknanya. Begitu. Nah, di antara tema-tema yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, kan paling tidak begini ya. Kalau di Mekah itu kan bahasa mudahnya Allah ingin mengenalkan, ya, siapa sih Allah itu kepada manusia yang tidak kenal Allah gitu. Bahasa mudahnya begitu. Kalau kita ketemu baru datang, saya dan Pak Ustaz di masjid ini, kita kenalan dulu begitu kan. Di mana rumahnya tadi kita ngobrol ya Pak ya. Kemudian ternyata dan sebagainya. Nah, kalau manusia kan mengenalkan saya nama Aji, punya anak 4, istri baru 1 Pak. Tuh, ya. Nah, kemudian juga ya tinggalnya di Cipaisan tadi gitu kan. Nah, itu kan kenalannya manusia. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Allah mengenalkan? Tentu di mana-mana yang namanya mengenalkan yang paling tahu siapa? Ya diri kita. Maka tidak ada cara untuk mengenalkan Allah kecuali caranya Allah gitu. Sekali lagi saya ulang. Tidak ada metode yang paling efektif, yang paling baik mengenalkan Allah kecuali siapa? Ya Allah sendiri mengenalkan. Cuman Allah tidak bisa langsung, lewat siapa? Utusannya. Nah, gitu ya, lewat utusannya. Nah, maka di sini penting kita untuk melihat tema apa yang menjadi objek, yang menjadi tema Allah mengenalkan zatnya kepada hambanya. Nah, salah satu tema yang menjadi poin penting bagaimana mengenalkan Allah itu tema tentang kiamat. Nah, ini. Jadi para jamaah sekalian, kenapa Allah mengambil tema kiamat menjadi media objek untuk mengenalkan zatnya kepada siapa? Kepada manusia. Nah, gitu. Ini penting. Ya. Jadi yang istimewa di sini adalah kiamat menjadi apa? Media. Kiamat menjadi objek. Kiamat menjadi cara untuk apa? Mengenalkan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbun Nas kepada siapa? Kepada manusia lewat lisan Nabi Muhammad dengan wahyu ini. Begitu cara pandangnya. Nah, maka tema-tema kiamat itu banyak diulang. Gitu. Contoh nanti misalnya dalam surah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Di ayat lain Allah katakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Al-haqqah mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Itu kiamat semuanya. Nah, apa alasannya para jamaah sekalian? Alasannya adalah kiamat itu saat itu di kalangan bangsa Arab ini ya menjadi topik pembicaraan di warung kopi, di mana lagi? Pengkolan-pengkolan. Kemudian di pos ronda gitu ya, di pos kamling, dan itu menjadi konsumsi masyarakat. Tapi setiap kali membahas kiamat itu tidak ada ujungnya. Sehingga pak jembut-jembut nu botak jeung nu botak, nu gundul jeung nu gundul. Pokok dan itu nu ya Allah gitu. Yang botak ngajenggut nu botak. Nah itu. Jadi antara yang bertanya dan yang menjawab itu sama-sama tidak tahu tentang kiamat. Nah,
Ketidaktahuan inilah menjadi kepenasaran siapa? Masyarakat manusia pada waktu itu. Nah, lewat kelemahan informasi tentang kiamat itulah Allah masuk mengenalkan zatnya bahwa gitu. Allah ingin mengatakan bahwa saya ini Tuhan yang tahu tentang kiamat itu. Ya. Maka pada titik itulah makhluk lemah, makhluk tidak tahu. Gitu. Jadi kalau sudah manusia itu gaib alias tidak tahu, alias otaknya itu apa? Tawakuf, mentok, maka disitulah Allah menginformasikan. Gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi di mana pentingnya poin tentang kiamat? Poin pentingnya kamu tuh makhluk gitu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Secerdas apapun kamu terbatas pengetahuannya. Nah, maka saya Tuhan, kata Allah gitu. Gitu, maksudnya gitu. Jadi tema kiamat diangkat menjelaskan kepada manusia itu menunjukkan tema yang sangat tinggi. Sebab dalam waktu yang sama tidak ada yang bisa menjawab tema tentang kiamat. Maka kiamat itu sifatnya hanya informatif, top down saja. Tidak bisa pakai research, tidak bisa pakai metodologi ilmiah. Nggak bisa. Wong goib, ya. Jadi kalau goib itu apa? Sudah dikasih tahu supaya tahu, selesai. Ya. Dan di sanalah Allah menunjukkan dialah zat yang maha tahu. Nah, gitu. Baru kita ngaji nih ke situ. Ya. Maka saat Allah menginformasikan tentang sesuatu yang tidak diketahui, dan disitulah bobot maha taunya Allah, maka manusia lemah, manusia menyadari bahwa dia itu apa? Makhluk, butuh khaliq. Itu. Sebab dalam waktu yang sama manusia tidak mengetahui tentang informasi kiamat. Ya. Nah, gini aja lah, Pak. Ya, dalam kehidupan saja kan kita yang namanya manusia itu pasti membutuhkan informasi. Iya. Informasi itu kan yang paling mudah dikasih tahu. Ya contoh lah misalnya, contoh nih, kita mau menuju satu tempat. Ya. Ketika kita di jalan, kita nggak tahu tempat yang mau dituju. Bayangkanlah hari ini belum ada Google dulu, ya. Belum ada Google Map, belum ada Waze, belum ada apa lagi pokoknya. Apa yang dilakukan? Ya nanya. Yang paling cepat apa? Nanya. Masa riset dulu? Lama ini riset dulu. Pakai metodologi ilmiah, pakai sampling, pakai pendekatan statistik, lama, Pak. Yang paling gampang apa? Nanya. Ya. Kalau nanya kan berarti dia tidak tahu. Cukup dia percaya dengan apa yang dijawab oleh apa? Kepada objek yang ditanyakan. Pak, Ari Bumina, Kang Asep di paling mana? Nah, gitu kan. Kata si bapak yang sedang di pos roda, paling itu aya belokan ke hiji, kadua lempeng sakedik, nah paling kencang. Hah? Gitu kan? Paling gitu. Salit lah, ayo Kang Bandung mah salit jauh. Gitu ya. Ya, Pak ya. Nah, itu bagi si penanya sangat apa? Wah, sangat mahal. Sangat mahal, Pak. Sangat berharga sekali. Gitu. Ya. Jadi manusia itu memang ya ada satu titik di mana dia itu memang ingin apa? Dikasih gitu. Diisi sebatas informasi yang sifatnya sepihak saja sudah. Tuh. Ya. Maka dalam titik itulah manusia itu memang bodoh. Manusia itu tidak tahu apa-apa. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Jadi manusia ketika tahu itu tidak ada yang bisa dia banggakan kecuali apa? Iya tadi harus ya mempunyai sifat wah. Jadi pengetahuan itu semua adalah dikasih oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Gitu. Jadi nggak ada yang banyak, yang sedikit ini dikasih. Utitum dikasih. Itu. Nah ini para jamaah sekalian. Nah kembali kepada tadi. Jadi tema-tema penting yang dijadikan objek untuk mengenalkan zatnya Allah kepada siapa? Kepada makhluk itu lewat tema tentang kiamat.
Nah, di sini pada jamaah sekalian kita masuk sedikit mereview ya. Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Ghasyiyah dengan istifham, dengan kata tanya. Ingat, Allah mengawali kata tanya itu bukan Allah tidak tahu. Ya, sebab nanya itu kata balaghah nih, kata ilmu balaghah, nanya itu ada yang memang dia tidak tahu supaya tahu. Yang kedua, nanya itu justru menguji. Atau nanya itu ngasih tahu bahwa saya tahu. Nah, itu. Dosen buat soal ke mahasiswanya bukan berarti dosen tidak apa? Dosen nggak tahu. Ya. Dosen itu ingin menyampaikan gue dosen loh, gitu. Ya. Itu disebut dengan apa? Istifham. Jadi tidak setiap kata tanya itu apa? Nah, kalau tadi kan ada istilah malu bertanya, sesat di jalan, berarti kalau itu memang nggak tahu, ya. Itu sebab kalau sok tahu juga nanti salah jalan. Nah, tapi ada titik di mana ya ketika Allah menanyakan dengan istifham, kata para ulama justru ini Allah ingin menyampaikan, ya. Itu. Jadi ketika Allah mengatakan hal ataka, apakah telah datang kepadamu haditsul ghasyiyah, berita tentang kiamat, gitu kan? Nah, kata Imam Mustafa Al-Maraghi dikatakan hal ballaghaka ya Muhammadu naba'u yaumil qiyamah. Apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Maksudnya begitu. Nah, kemudian apa? Wa 'allamtu qasasuhu wa inna sanu'allimuka sya'nahu. Nah, ketika Allah mengatakan apakah sudah sampai kepadamu Muhammad tentang apa? Tentang informasi kiamat, Allah lanjutkan dengan kalau begitu aku akan mengajarimu, aku akan menginformasikan kepadamu tentang bagaimana situasi kondisi hari kiamat. Coba Pak, gini Pak, ya. Hari kiamat hari ini bagi kita goib tidak? Ya goib. Faktanya belum terjadi. Iya kan? Nah, maka mengimani kepada yang goib itulah yang disebut dengan iman. Ya, goib itu menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Ya, contoh beginilah cara pandang kita saja di mata kita. Ya, mata kita sih berapa meter yang tempuh kita bisa melihat? Nah, ya, itu kehalan tembok udah gak kelihatan, udah goib. Dia bagaimana udah goib, kita nggak tahu. Ya, hari ini istri kita di rumah yang sudah menikah ada nggak Pak? Tapi bagi kita goib, bagi ini nggak kelihatan. Ya, jadi yang goib itu kita nggak tahu, maka jangan didiskusikan. Jangan kita mendiskusikan yang goib. Kalau kita mendiskusikan yang goib, pasti itu berselisih. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kan begitu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi kalau kita diskusi tentang kiamat, tadi kata saya apa? Pak jenggot-jenggot ya, nunggu-nunggu ya, nunggu-nunggu. Yang nanya dengan yang tidak, yang ditanya sama-sama nggak tahu. Ya, kan dalam hadis ya, yang bertanya tidak lebih tahu dibanding yang ditanya, sama aja. Itu. Nah, maka di sini kembali hal ataka haditsul ghasyiyah, maksudnya kata Allah, "Hei Muhammad, saya akan sampaikan kepadamu. Saya akan ajari kamu tentang hari kiamat." Gitu. Sanu'allimuka, gitu maksudnya. Ya. Jadi Allah menyampaikan tentang informasi yang bangsa Arab jahiliyah apa? Nggak tahu sama sekali tentang informasi ini. Nah, inilah pentingnya wahyu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita ngaji, kalau kita membaca wahyu, maka kita punya cara pandang yang bukan lagi di dunia. Itu hebatnya kalau ngaji. Kita sudah menembus batas, Pak. Ya. Kita sudah bisa menembus wilayah-wilayah yang fisik.
Sama orang yang beriman itu cara pandangnya sudah sampai ke akhirat. Iya. Iya, orang yang beriman itu begitu. Kita di dunia hari ini, tapi amal kita sudah akhirat. Jadi visi itu bukan besok 10 tahun, bukan visi yang kecil. Dunia itu nggak ada visi. Visi orang yang beriman itu apa? Akhirat, Pak. Ya. Iya. Kalau visi kita akhirat, maka visi yang paling penting itu kita masuk surga. Nah, itu visi. Ya. Kalau visi 10 tahun, 15 tahun bukan visi, di dunia akhirnya malah itu visi. Visi itu sampai tembus ke akhirat. Nah, maka penting di sini para jamaah sekalian, jadi inilah yang akan disampaikan Allah tentang apa? Haditsul ghasyiyah. Para ulama mengatakan kenapa disebut dengan al-ghasyiyah? Ghasyiyah yaghsha. Itu secara bahasa menutup. Ya. Kenapa kiamat itu diidentikan dengan menutup? Ya, istimewa ini. Ya, jadi dalam konteks ayat ini haditsul ghasyiyah itu dikatakan kenapa? Informasi tentang ghasyiyah. Nah, kata para ahli tafsir disebut dengan ghasyiyah saking kiamat itu membuat perhatian manusia sampai melupakan yang lain. Jadi menutup semua urusan-urusan kecuali dengan fokus dengan kiamat. Gitu. Jadi yang punya utang mungkin dia udah nggak ingat utangnya. Bahkan yang hamil saja berojol, ya hamil berojol. Saking apanya? Panik. Wah, jangankan kiamat kali tsunami aja ini langsung kita nggak kompromi dulu. Yang sholat aja langsung dibatalin. Sholat cecak-cecak sholat. Kamu lawan ngopi ya kecil ngopi mah. Iya. Sehingga apa? Ghasyiyah itu menutup semua konsep, semua kesibukan, semua pandangan, semua ingatan kecuali fokus dengan apa? Kiamat itu. Wah, maka disebut apa? Ghasyiyah. Gitu. Melupakan, menutup, bahkan seolah-olah nggak ada yang lain. Hanya itu saja. Coba lihat Pak, kepanikan orang yang sedang dilanda tsunami, kepanikan orang yang sedang dilanda dengan gempa. Coba lihat, ada nggak yang misalnya, aduh duit? Nggak ada Pak. Ya, kalau sudah ada gempa, yang dia ingat apa? Menyelamatkan. Ini selesai saja. Udah ingat deposito, bisa ingat Pak. Ya, udah nggak ingat deposito. Yang ada bagaimana dia selamat. Itulah ghasyiyah. Maka sifat kiamat itu baik sugro atau apalagi kubro, dia akan ghasyiyah, menutup yang lain dan fokus dengan itu. Nah, para jamaah sekalian yang istimewa, lihat, Allah menyampaikan kepada kita tentang situasi kondisi yang situasi ini tidak akan bisa kita ketahui kecuali lewat wahyu ini. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, ya, nanti situasi kiamat itu akan menampakkan kepada kita dua kubu saja nih. Ya. Di mana kalau tadi dikatakan ghasyiyah itu adalah sesuatu yang semua manusia tidak akan bisa ya lupa dengan yang lainnya. Nah, maka inilah saat momentum tidak akan bisa manusia pun juga menutup siapa dirinya. Kalau di dunia masih bisa munafik kan, masih bisa belang-belang, masih bisa ikut-ikutan. Waktu buka milu buka, puasa milu puasa, kan bisa gitu. Ya. Orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba pakai koko, pakai baju putih, pakai kopiah, wah jenggotan segala sholat kan. Nah, inilah. Jadi keistimewaan kiamat itu adalah momentum di mana manusia akan terlihat dengan jelas siapa sesungguhnya dia di hadapan Allah. Maka di sini hanya dua, ya. Lewat wajahnya nanti akan ketahuan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Hanya dua. Ingat Pak, saya sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, Quran itu hanya menyampaikan kepada kita sebetulnya kesimpulannya itu yang 30 juz cuma dua. Nggak ada kubu yang ketiga. Kubu hak, kubu batil, kubu siang, kubu malam. Pasangannya kan begitu. Nggak ada bencong, nggak ada. Ya, gitu. Ustaz, kok ada munafik? Munafik itu balamnya kafir. Jadi sama sebetulnya. Nanti mukmin itu kubu. Nanti siapa? Istilahnya banyak adilun, ya.
muflihun, ya, muttaqun, itu sama gitu, muslihun. Tapi kalau misalnya kafirun, lawannya nanti ada turunannya, munafikun, apalagi fasikun, zalimun, apalagi. Jadi kolamnya cuma 2. Ya, gitu. Maka kalau ada muncul istilah-istilah yang menjauhkan kaum muslimin dengan pemahaman yang 2 tadi, ada opsi ketiga, pasti itu sempalan, pasti itu abu-abu, pasti itu buatan orang kafir. Ya, kalau misalnya ada muslim yang taat menjalankan agama disebut dengan radikal, nah itu pasti istilah itu nggak bakal datang dari Islam. Ya, ada misalnya jilbab gaul, nah itu bukan. Tapi kalau jilbab itu kan ada yang gaul, Pak. Ada istilah STMJ, sholat terus, masyad antum, nggak benar itu. Ya, ada Islam KTP, sama, nggak benar. Ya, ada Islam abangan, Islam moderat, sama itu Pak. Balat nak kene kita. Islam Nusantara, balat nak kene. Ada Islam sahiji Islam. Ya, Islam Jawa, Islam Sunda, apa begitu Pak. Hiji Islam. Ya, maka labelisasi yang dia itu tidak masuk kepada wilayah hitam dan putih pastikan ditolak. Bukan datang dari Islam. Maka kita jangan merasa tersinggung, jangan merasa terpojok. Kalau disebut, soleh-soleh itu, nggak ada soleh-soleh itu. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Sudah. Wah, ngaji malam-malam jam segini capek-capek nonton bola bisa kieu mah. Bisa. Ya Pak ya. Nah gitu. Jadi inilah kiamat yang momentum masa yang menunjukkan tentang kejujuran siapa kita ini, siapa manusia ini. Ya, sebab sebelum kiamat itu manusia banyak yang pakai topeng. Ya, ayo pakai topeng apa sih? Bujur atau wajah? Topeng dipakai di mana? Jadi wajah topeng, monyet topeng di dio. Ya, maka yang disebut dengan kebohongan, tipu itu kan di wajah. Coba lihat, ya orang malu apa yang tutup? Wajah, ya kan? Kalau misalnya yang senang, yang kelihatan apanya? Wajahnya. Orang bahagia kelihatan apa? Wajahnya. Orang sedih kelihatan apanya? Wajahnya. Ambak banget wajahnya. Ya, gitu. Nah, tapi dalam konteks apakah wajah itu beriman dan kafir gak kelihatan. Nah, pada kiamat nanti kelihatan. Nah, kita masuk kepada wajah aslinya orang kafir. Ini dibahas di ayat yang kedua dan seterusnya. Coba kita lihat. Wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhuri la yusminu wa la yughni min ju'. Tuh, sampai situ. Sampai situ. Dan lagi-lagi ini tidak bisa disembunyikan wajah itu, Pak. Tidak bisa. Ya, ini hebatnya Allah menyingkap pada hari kiamat. Ya, wujuhun, wajah-wajah orang kafir itu yang di dunianya mungkin poya-poya, senang-senang, bahagia, ya. Oh, nanti dia tidak bisa menyembunyikan lagi itu wajah. Wujuhun, wajah-wajah, sikap-sikap ambil balas, munafik. Ya, yaumain khasyi'ah, tertunduk lesu, malu, terhina, sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Di dunia mungkin ketika dia sedih bisa menyembunyikan, ketika dia kafir mungkin bisa dia senyum-senyum. Ya, dia bisa bagi-bagi sembako orang miskin, seolah-olah dia menjadi apa? Orang yang paling hebat. Ya, sekalipun dia tidak iman tapi ya sikapnya katanya begitu, membuat simpati semua orang.
Ya, gitu. Apalagi mungkin datang ke masjid, datang ke pesantren, pakai sorban. Gitu. Ya, nanti ini kiamat itu hari yang jujur, hari yang justru nanti semua manusia tidak bisa membuat rekayasa lagi, nggak bisa pakai topeng, nggak bisa. Nah, maka di sini bagaimana wajahnya orang kafir? Khosyi'ah. Khosyi'ah itu apa? Dzalil, terhina, tunduk. Ya, ketakutan. Itu khosyi'ah itu takut. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada khauf, ada khosyi'ah. Jadi kalau khosyi'ah itu ketakutan yang membuat psikologinya itu jatuh. Psikologinya itu sangat kelihatan. Kelihatan dari wajahnya, sikapnya, ngadeg-deg. Itu khusyuk. Ya, maka ada khusyuk kan, sholat khusyuk, sholat yang dia merasa dilihat, dipantau, takut di hadapan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut itu. Maka kalau ada ulama nggak takut sama Allah, aneh. Kalau ada ulama takutnya sama penguasa, aneh. Takutnya kepada Allah. Nah, di sini wujuhu yauma idzin khashi'ah, ketakutan yang sangat, dan itu tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Amilatun nasibah. Setiap upaya yang sudah dia kumpulkan di dunia itu nasibah, loss, sia-sia, nggak ada hasilnya. Ya, siang malam suku jadi hulu, hulu jadi suku, deposito di mana-mana, kekayaan, waduh, Pak, orang kafir itu, Pak. Ya, mungkin umat manusia ini diwakili oleh satu orang kaya, apa aja, kapitalis itu. Ya, siapa? Bill Gates, siapa lagi yang punya Tesla itu siapa? Mark, apa mau ini? Elon. Mang Elon. Oh, ya. Mau kemana-mana, mau bukan hanya mobil, pesawat, jet pribadi ada, Pak. Ya, itu. Nah, coba bayangkan, ya, dia sudah punya segalanya, sudah mengumpulkan segalanya, dunia sudah apa? Digenggam, tapi nasibah. Ya, sia-sia. Tidak ada yang bisa diraih, tidak ada yang bisa diambil, bahkan juga loss semuanya, hilang. Gitu ya. Itu disebut dengan nasibah. Ya. Jadi kepayahan, kesulitannya itu, ya. Jadi memang betul-betul di situ dikatakan nasibah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan wujuhu yauma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ya. Jadi nasibah itu ta'bah. Ta'bah itu capek. Ya. Kelelahan, bitil kal amal asyaqah, ya, dengan amal-amal yang sudah dia usahakan. Susah payah, syaqah. Itu ya, amilatun nasibah. Itu. Nah, jadi apa namanya? Di sini adalah bentuk kinayah, kata para ahli tafsir. Jadi bentuk kiasan. Ya, jadi wujuhu yauma idzin wujuhu yauma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah. Jadi kalau sudah dia merasa hina, kalau dia sudah merasa hidupnya sia-sia, ya maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia itu merasa hina. Al-khizyu wal hawan. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan amilatun nasibah. Nah, ayat selanjutnya melengkapi ini. Apa? Kenapa sampai begitu? Tasla naron hamiyah. Coba. Mau kemana coba? Ya. Di dunia saja manusia yang sudah divonis terpidana, kemudian diketuk palu oleh hakim, kemudian langsung ditangkap sama siapa? Polisi, dimasukkan ke penjara, sudah nggak bisa ngopi dulu. Ya kecuali beda lagi kalau main mata dengan tukang penjara. Ya,
Nggak ada. Jadi kalau sudah divonis Anda bersalah, tempatnya bukan balik kemana? Ke rumah. Sekalipun sono sama siapa? Istrinya. Sekalipun sono ingin, ya, dia langsung dieksekusi, langsung dibawa ke mobil tahanan. Ya. Nah, ini di mana nanti? Di akhirat dia nggak ada tempat lagi, Pak. Ya, yang membuat dia tertunduk lesu dan terasa terhina itu tasla naron hamiyah. Di hadapan wajahnya itu sudah terbentang naron api neraka hamiyah yang sangat panas. Tak lompat ke mana? Minta tolong ke sana coba. Iya. Lihat, Pak. Ya, lihat putusan seorang terdakwa atau terpidana dihukum mati sudah wajahnya. Nah, apalagi ini putusannya sudah nggak bisa dimanipulasi. Ya, tasla naron hamiyah. Bahkan tusqa min ainin aniyah. Ya, tusqa min ainin aniyah. Ya, diberi minum dari sumber mata air ya sangat panas. Jadi kalau kehausan kan apa? Jadi kan orang haus itu inginnya apa? Minum. Kalau sudah minum supaya apa? Hilang dahaganya. Nah ini dia minta minum tapi malah bukan hilang dahaga, malah panas, menghabiskan semua badannya, bahkan melelehkan semua. Masya Allah. Ya. Laisa tusqa min ainil aniyah, laisa lahum ta'amun. Ya. Dalam api neraka itu nanti siksaannya itu tidak ada makanan illa min dhari, ya. Kecuali di sini apa? Selain dari pohon yang berduri. Cucuk, ya. Gitu. Jadi yang dimakannya itu bukan makanan yang bisa mengenyangkan. Bahkan kesannya apa? La yusminu wa la yugni min ju'. Kan fitrah makan gimana sih, Pak? Lapar supaya kenyang kan gitu. Nah, iya mah geus eueuh fitrah eta. Jadi eta mah di dunia, ya. Apa kalau kita apa? Makan lapar supaya kenyang, gimana itu? Dunia. Ya. Maka supaya ingin kenyang muncul nafsu kan. Nah, dibayang-bayang sambal jengkol kan gitu. Itu mah tambahannya. Nah, ini mah jangankan itu kenyang, Pak. Ya. Mau makan 100 kali la yusminu, tidak membuat dia gemuk. Wala yugni min ju', tidak bisa nutup kelaparan. Tetap saja malah lapar. Coba. Berarti kan ini sudah bukan lagi dunia. Kan kalau tadi dunia apa? Haus, minum kan? Apa? Ya hilang hausnya. Ya kan? Oh puasa nih seharian misalnya. Buka, senang gak? Senang. Dunia ada. Tak ada kan di neraka. Dan mereka cari nggak bola. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Ini tempatnya siapa? Orang kafir. Lihat nih, ya. Maka jangan suka sirik lihat orang kafir. Dari dunia mah enak orang kafir. Tapi lihat nanti ancamannya. Ya. Kemudian apa lagi? Wujuh. Nah, itu selesai tuh. Siapa tuh? Kubu yang pertama. Kubu orang celaka. Kubu yang mungkin di dunianya segala ada, kesenangan gitu. Tapi justru terancam. Sebab dia tidak mengimani siapa? Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjalankan perintahnya. Nah, yang kedua ini lawannya, tesa antitesa. Wujuhun yauma idzin na'imah. Siapa ini? Orang beriman. Oh, yang beriman, yang ngaku iman kepada Allah. Iman itu apa? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Nah, tanyakan saja. Ya, Bapak sekalian, saya simpulkan, ya, iman yang rukun iman yang keenam itu sebetulnya ujung tombaknya itu ada di mana? Di Al-Qur'an. Ya. Sebab untuk menilai standarisasi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab sebelumnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada ya satu. Hari ini Al-Qur'an.
Quran. Ya, maka nggak bisa kita ngimplang atau juga menilai iman itu gimana Allah saja, nggak bisa. Maka kita malam ini ngaji dalam rangka apa? Wujud membuktikan iman kita. Maka yang dikajinya Al-Quran. Maka inilah yang disebut dengan tadi, ya. Apa sekalian, maka di sini apa? Bagaimana wajahnya orang yang beriman? Wujuhu yauma idzin na'imah. Na'imah itu nikmat. Na'am itu kan lembut sebetulnya. Ya. Na'am itu lembut, ya. Layyinun. Wajah orang yang beriman itu dia bersenang-senang, berseri-seri, ya. Na'imah itu. Kenapa? Lisaiha radiyah. Ini lawannya apa? Lawannya amilatun nasibah. Oh, lihat, bandingkan, Pak. Kalau orang kafir apa? Amilatun nasibah. Amilah ini isim fa'il. Jadi usaha na gawe na capek nanti nol, nggak ada nilainya. Tapi kalau orang yang beriman, lisaiha radiyah. Karena apa dia bahagia? Usahanya mendapatkan ridho Allah. Artinya kalau petani itu sudah menanam, memupuk, menyiram, kemudian panen dan berbuah, nikmat. Iya. Kalau puasa nih misalnya nih, azan maghrib, makan, minum, enak nggak? Nikmat. Nah kan gitu, ya. Ini mah dia sudah capek, nol di hadapan Allah, ya. Nah, aduh Pak, apa yang mau dibanggakan kalau begitu di dunia, ya? Maka modal yang paling utama itu iman sebetulnya, ya. Iman itu, imanlah yang akan bisa mentransformasi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita miliki menjadi nilai di akhirat. Maka nggak ada iman, nol semuanya. Ya, maka kata Allah wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi itu qimah, itu nilai dunia di situ. Maka kata Imam Syafi'i, andai saja Allah, ya, Allah hanya menurunkan surah Al-Asr, nggak usah ada 29 juz yang lainnya, nggak usah ada 113 surah yang lain, cukup untuk hidup manusia. Tentang hakikat hidup itu untuk apa? Kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Andai Allah tidak menurunkan 113 surat yang lain, hanya itu cukup, Al-Asr cukup. Lakafat kata. Istimewa. Sebab dia tahu esensi hidupnya buat apa di situ. Waktu kan hidup itu apa? Berpacu dengan waktu. Tak. Waktu hidup itu. Ya, nah, gitu. Rugi kalau nggak ngaji itu. Nah, maka di sini, ya, lisaiha radiyah. Kenapa lisaiha radiyah? Fi jannatin aliyah. Oh, ya, tidak ada puncak kesenangan bahwa nanti ketika dia sudah meninggal, ketika nanti hari kiamat, kemudian semua ruh itu dibangkitkan kembali. Hari ini sebelum kiamat ya tidur aja Pak. Semua di alam barzah namanya, alam kubur. Kalau ruhnya orang yang beriman, dia tidur kayak pengantin Pak. Pengantin capeknya. So, anu capek malam pengantin. Plak wes sarenya. Gitu. Tibra. Nah, orang yang beriman itu begitu. Ya kan, saking nikmatnya nikmat di alam kubur. Nah, gitu. Tapi kalau orang kafir kan disiksa. Nah, ini Pak. Ya, maka di sini kenapa dia itu bahagia, bersenang-senang, ya, berseri-seri apa? Fi jannatin aliyah, surga yang paling tinggi. Aliyah, ya. Bahkan ini lagi nih. Ini sifat surga itu beda dengan di dunia. Sama dengan neraka tadi kan? Apa? La tasma'u fiha laghiyah. Yo. Dunia masih aya kene bohong, aya kene musik, aya kene dangdutan. Gitu. Dunia mah. Ya, aya tipu-tipu, aya hoak. Surga mah geus semua.
Ya, sudah selesai, sudah bukan lagi dunia. Ya, la tasma'u fiha laghiyah. Tidak akan mendengarkan ucapan yang sia-sia, ya. Laghiyah, lagun itu senda gurau, enggak ada lagun. Ya, laibun wa lagun, main-main enggak ada. Sudah bukan makomnya lagi, bukan tempatnya lagi, ya. Nah, gitu. Itu disebut dengan apa ya? Laghiyah. Bahkan fiha ainun jariyah. Masya Allah, ya. Pak senang nggak kalau lihat Curug Citambur? Nah, ada Curug Citambur tuh yang Abah Jajang. Nah, ini Abah Jajang mudah-mudahan lagi. Nggak lain ya? Nggak ya? Abah Jajang itu kenapa? Itu rumahnya ditawar berapa? 2,5 M ya? Miliar ya? Dijual nggak? Enggak. Kenapa? Peda piu nanti naon? Piu. View-nya apa? Air terjun. Curug Citambur. Viral kan Darata orang bule kan jadi foto camping. Masya Allah. Itu baru dunia Pak. Ya. Di dunia aja senang kan tempat yang dingin, ya kan? Pegunungan ada apa? Ainun jariyah. Apalagi ini mata air ya mengalir Pak terus. Masya Allah, ya. Imah Abah Jajang wae 2,5 M terjual. Nah iman mah nanti kita akan dikasih kompensasi dengan ainun jariyah. Apalagi Pak? Biha sururun marfu'ah wa abwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthutah. Bantal-bantal yang tersusun rapi. Coba Pak, kalau kita ke hotel kan rapi gitu ya. Seneng kan? Apartemen, hotel. Kemudian juga wa zarabiyyu mabthutah, permadani yang dibentangkan. Iya kan? Nah gitu. Jadi Bapak-bapak sekalian, Allah sengaja membuat gambaran kepada kita kesenangan itu dengan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah menjelaskan surga dengan sesuatu yang nggak bisa bayangkan, ya utopis dong kalau begitu namanya. Nukumaha juga, teuing kumaha ya. Karena mau dijelaskan gimana? Minimal bagaikan kebun, bagaikan air yang terjun, bagaikan rumah yang tersusun rapi, ada bantal-bantal, ada dipan-dipan, ada permadani. Nah, kan gitu, kebayang kan? Itulah yang disebut dengan kesenangan. Ya Pak ya? So, ya, apa sekalian? Apa? Kesenangan puncak di dunia itu kan punya rumah mewah, gitu kan? Rumahnya kayak gaya apa tuh? Nah, orang kan beli rumah itu macam-macam Pak. Ada yang Eropa, ada yang Amerika, ada yang minimalis, ada yang maksimalis. Wah pokoknya mah aya nu kolam renang, pokoknya wah tinggal itu. Ya. Coba jalan-jalan kayak mana Ronaldo itu di Riyadh. Cristiano Ronaldo. Waduh. Segala aya. Ya, mau 5 orang banyak sakit gitu. Ya, gitu. Sampai situ ya. Wazarabiyyu mabthusah, permadani yang terbentang luas, permadani yang terbentang dengan begitu indah, megah. Nah itu ya, gambaran tentang kebahagiaan bagi siapa? Kelompok yang beriman. Itu Pak. Nah inilah ayat motivasi sebetulnya. Jadi kalau kita dikasih vitamin kayak begini harus apa? Kenceng gitu. Ya. Dia mah ngeluh deui, aduh can gua gawe di PHK deui nya, gawe teh gitu. Mana tukang pangkas rambut atau semua? Tisen. Pasak Senin tisen wae cenah nya. Gitu. Nu gondrong teh eueuh daek dicukur kayak apa cenah. Ya. Tenang akhirnya tenang. Wah. Ya gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya ini adalah nutrisi, gizi. Ayat ini gizi Pak. Ya, jadi bukan hanya jasmani dong gizi itu. Kali-kali dari sate ya, iya kan? Nah ini nutrisi ini, ya supaya kenceng dakwahnya. Gitu, dipecut lagi. Gitu ya. Sebab kita apa? Ada yang akan kita gapai, ada yang kita gapai, ada obsesi yang akan menunggu kita, kebahagiaannya itu ya. Nah para jamaah sekalian, maka selanjutnya Allah mengajak kepada kita ya, afala yanzuruna
ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, sampai situ inilah yang disebut dengan iman, ya, akidah akliyah. Ya. Kalau bahasa Syekh Taqiyuddin itu akidah akliyah. Akidah yang mesti melibatkan akal dan panca indera. Maka iman itu bukan khayalan, bukan. Ini salah gitu. Kalau iman itu dibayang-bayang, bukan. Iman itu Allah ajak akal kita untuk memperhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili. Tuh. Kaifa khuliqat. Coba perhatikan tuh unta. Kenapa unta? Ya ayat ini turunnya di Mekah. Itu. Ya. Masa entok dah. Oh, entok itu namanya. Saya enggak bayangkan. Ya. Itu. Jadi yang ada saja rasional. Jadi panca indera dan akal itu menjadi media untuk beriman. Itu disebut dengan akidah akliyah. Beda dengan Mu'tazilah. Wah, kok nuduh Mu'tazilah. Ya, rasional itu bukan Mu'tazilah. Tidak setiap yang rasional itu Mu'tazilah, tidak. Jadi rasional itu bisa memang oleh panca indera. Itu ya. Maka di sini dikatakan apa? Ya. Afala yanzurun. Tidakkah coba mereka perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta atau unta itu diciptakan. Coba lihat langit, wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Di ayat lain tanpa ada tiang sedikit pun. Coba lihat. Ini kan ini ya. Ini langit-langit namanya ini mah. Jadi langit bohongan, ini langit-langit. Itu mah langit itu mah. Namun langit-langit itu pakai tiang tinggal itu. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan, ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Begitupun juga bumi bagaimana dibentangkan, dihamparkan. Nah, para jamaah sekalian, ya, dari semua fakta-fakta tadi, ini ada kalimat fadzakir. Fadzakir. Ya, dalam tafsirannya adalah bil Quran. Ya. Fadzakir, coba kasih peringatan. Manusia itu ingatkan. Apa bentuk peringatan yang paling efektif dalam tafsirnya itu bil Quran. Ingatkan dengan Al-Quran. Maka tugas Nabi itu menyampaikan ayat. Yatluna alai ayati wa yuqim wa yu'allim. Gitu ya. Jadi bukan membuat ketawa-ketawa, cakap bukan. Ya. Maka ngaji yang genuine yang kayak begini. Dibacakan ayatnya, ditafsirkan, diterjemahkan. Ya. Kalau ngaji yang kemana-mana ngadongeng, apa? Ya. Fadzakir. Gitu. Ya. Itu. Kalau di dalam surah Al-A'la kan ada juga kan? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Apa kesannya? Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan ayat Quran nanti akan kelihatan mana kubu yang itu dia hatinya baik. Ya, fadzakir in nafa'ati dzikra. Tidak ada. Ya, peringatan yang paling baik itu Quran. Sayadzakkaru may yakhsha. Ketika Quran dibacakan, disampaikan, orang yang hatinya takut dia takut. Yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Nanti kalau orang yang hatinya rusak, tidak terima dengan apa? Dengan peringatan dia menjauh. Bahkan ngegel, bacok. Nah, ya, itu. Iya kan? Kalau tidak terima kan ngelawan, gitu ya, betul ya? Kalau orang diingatkan dia nggak terima apa? Ngelawan. Ya ngelawannya kalau punya kekuasaan ya pakai tangan besi. Ya begitu. Fir'aun tidak terima diingatkan oleh siapa? Nabi Musa. Namrud tidak terima diingatkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Abu Jahal tidak terima diperingatkan kok Nabi Muhammad. Macok jadi. Ya.
Pernah Pak dipacok belum? Nah, disebut radikal kali ini dipacok. Ya, jadi wajar lamun dipacok berarti ngabintih itu apa? Ya ada efek. Jadi kalau kita mengingatkannya dengan Al-Quran pasti ngefek. Maka kalau misalnya ada peringatan yang tidak ngefek, pertanyaannya dengan apa diperingati? Ya, dengan apa diperingati? Kalau Al-Quran mesti begitu. Nah maka fadzakir innama anta mudzakir. Nah siapa anta di sini? Siapa? Nabi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti siapapun yang memposisikan diri melanjutkan tugas Nabi Muhammad itu. Maka kalimatnya anta, nggak disebut Muhammad. Ya, itu fungsi kata ganti. Jadi kata ganti itu nanti kayak skenario, Pak. Ya, kan ada skenario misalnya kan dia bilang dulu misalnya ketika Sidul anak sekolah, Benyaminnya meninggal, diganti oleh siapa? Ganti oleh siapa tuh? Ya tetap kan memerankan Benyamin kan, memerankan Babe, si Babe. Iya. Jadi kalau skenario itu begitu. Jadi nanti kalau pemainnya meninggal digantikan sama yang lainnya. Gitu. Itulah pentingnya kata ganti. Jadi hidup ini begitu Pak, istikhlaf. Hari ini kita itu berposisi menggantikan siapa? Kalau dulu ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, kita di mana posisinya? Kalau dulu ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita di mana posisinya? Gitu. Ya, jangan sampai nanti kita itu nggak jelas. Engkau ngaku Islam tapi dia kelihatan. Nah, maka di sini dikatakan fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad, hei siapapun yang ingin melanjutkan estafeta kenabian, wahai siapapun Anda yang mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka fadzakir, ingatkan, peringati, sampaikan, ya, gitu. Maka tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita itu hanya mengingatkan, tak lebih tak kurang. Itu. Ya. Begini Pak, saya katakan kan hidup ini hanya dua sebetulnya. Kalau kita tidak jadi subjek, maka kita jadi objek. Ya. Itu. Ini kita punya mulut nih, punya mulut. Ya. Apa? Tugas mulut menyampaikan. Nah, kalau kita sudah sampaikan, ini lepas nih dosanya. Berarti bola ada di tangan objek. Tapi kalau kita nggak menyampaikan, ini dosa masih di sini. Ya, karena masalahnya kita apa? Mau melemparkan bola atau dikekebut? Diam saja gitu maksudnya. Lihat kebun. Dua pilihannya. Ya, kalau kita sampaikan tadi bola di sana, apakah dia terima atau tidak? Sudah kita lihat. Tapi kalau kita nggak dakwah apa? Diam. Tahu diam. Ini dosanya ini. Nah, maka di sini kalimat innama anta mudzakir. Maksudnya apa? Ya sampaikan, ingatkan itu. Lempar bola itu dengan dakwah. Gitu. So kalau kita tidak lemparkan bola itu nanti akan kembali ke kita. Maka kenapa kita harus buang? Kenapa kita harus sampaikan? Ya, maka nggak boleh kita menjadi pilihan yang ketiga. Maka kalau kita jadi objek, ya kita hukumnya objek, bukan subjek. Ya, itu kayak penonton bola Pak. Ya, sebanyak apa penonton mau menang bonus dah, untuk main. Yang dapat bonus siapa? Yang main. Oh, penonton lulupan tonton, ajutan, gol Persib, menang hadiah ini. Datang main. Itu. Nah, maka di sini fadzakir. Apa? Peringatan yang paling efektif apa? Dakwah dengan Al-Quran. Dakwah. Nah, kalau sudah mendakwakan apa? Lasta alaihim bimusayyitin. Ya. Kalau sudah dilempar apa itu? Bola,
sudah kita tidak punya kewenangan memaksa. Sudah, pokoknya balai dogen. Kan? Ya, kayak kita menanam. Kita nih makan rambutan ya, 40 biji, lempar apanya? Sikina, lempar. Jadi irama tinggalkan. Oh, jadi ya alhamdulillah. Itu menanam kebaikan itu begitu. Ya. Kita makan apa jeruk misalnya kan banyak tuh bijinya, lempar. Itu dari sekian ada yang jadi. Nah dakwah itu begitu. Lasta alaihim bimusaytir. Kalau sudah lempar bagian jadinya ya Allah. Kayak petani kan, yang penting nanam, nyiram, sudah Allah serahkan. Petani begitu. Nah dakwah itu kayak petani begitu. Ya, besok lusa kita mau meninggal ya tanam kebaikan itu. Dakwah itu begitu, Pak. Ya. Maka jangan kita itu diam. Sebab dengan dakwah itu cepat nanti akan. Nah, maka di sini lasta alaihim bimusaytir. Sudah. Maksudnya apa? Kalau kita sudah mengingatkan, sudah urusan Allah. Nah, artinya apa? Maka di sini penting kita sibuk dengan apa? Dengan mudzakir. Pemberi peringatan. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita justru apa? Menunggu-nunggu hasil, melakeh itu. Sibuk irahanya menang deh. Iraha umat Islam deh. Ya, jangan kita sibukkan dengan ibadah. Innama anta mudzakir. Innama sesungguhnya hanya engkau itu pemberi peringatan. Ingatkan. Dakwahi. Sampaikan. Nah, apakah dia menjadi soleh? Maka kita ngaji itu ingin mengingat. Lasta alaihim bimusaytir. Nah, ini ayat ini kan dulu Nabi Muhammad itu punya ambisi, inginnya semua penduduk ahli Mekah itu beriman. Kata Allah ya nggak bisa. Itu Nabi loh levelnya. Ya, dalam konteks itu artinya apa? Ya kita sibukkan dengan sampaikan saja. Itu urusan Allahnya jangan ikut-ikutan. Itu wilayahnya Allah. Itu. Jadi ambisi yang tidak pas itu jangan ikut-ikutan. Kita berambisi pada wilayah kita saja, jangan masuk ke coupling yang bukan wilayah kita. Ya. Nah, siapa yang akan menolak? Ada illa man tawalla wa kafar. Pak, jadi disinilah pentingnya dakwah. Dengan disampaikan, ketingali, belang hidungnya ketingali. Dia itu menolak. Itu cicing wae, bingung Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah dakwahkan, ngegel, oh berarti yang reaksi. Tadi ngegel, tahu ngegel Pak Widodo ya? Acok gitu orang. Kita ada reaksi, racun. Tapi kalau diam saja bisa jadi memang kita nggak menyampaikan, atau yang menyampaikannya tidak ada, atau yang disampaikannya bukan Quran. Ya, sebab kalau Quran itu dia akan ada respon. Ya, yang membangkang ada semakin membangkang, yang menerima semakin menerima. Itu Quran. Maka nggak ada yang abu-abu, nggak ada. Kalau kita mengingatkan dengan Quran pasti ada dua kubu yang menerima, kubu yang menolak. Harus siap. Maka pengemban dakwah harus siap ditolak, siap dipacok. Tahu dipacok tadi bahasa? Oh, dipacok dewa itu di bawah masjid masalah itu. Nah gitu. Ya. Illa man tawalla wa kafar. Ada orang yang berpaling dari dakwah itu, dari peringatan itu. Wa kafar dan menolak bahkan. Terhayang saya. Nah, kafar, menolak. Nah, lantas bagaimana menghadapi sikap yang begitu? Fayu'adzibuhullahul akbar. Urusan Allah itu. Ya, itu dia sudah ngadu, nantang, ngajak gelut dengan Allah. Maka Allah kalimatnya fayu'adzibu. Saya urusannya akan masuk al-akbar. Kenapa saya kata Allah? Sebab semua inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Nanti akan kembali dengan kematian. Nah, di situ dihisab. Oh, kemana?
Ya. Sebab Nabi Muhammad urusannya di dunia, ya. Urusan dakwah, urusan menyampaikan, urusan manusia di mana? Dunia. Akhirat hisab siapa? Allah. Ya, maka kalau kita sudah menyampaikan sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, ya dosa. Ya, dosa. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang diam saja. Maka kata Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisan. Fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika atabul iman." Dengan hati itu ya, kukulutus itu atabul iman. Iman yang paling lemah. Maka jangan kita masuk ke sana. Sepanjang kita masih bisa pakai tangan, dipakai. Pakai lisan, pakai lisan. Minimal lisan. Tangan nggak bisa, minimal lisan. Nah, tapi yang ketiga ada boleh banyak pakai hati. Inna ilaina iyabahum, ya. Tsumma inna alaina hisabahum. Jadi hisab dan iyab itu dikatakan kalimatnya. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisab. Jadi hisab itu nanti akan dilakukan setelah kematian. Itu, ya. Jadi inilah yang disebut dengan apa? Apa sekalian? Nah, tafsir untuk al-ghasyiyah. Ya, Allah tutup dengan summa inna alaina hisabah. Mau kemana? Mau membangkang, mau melawan, mau misalnya manusia tidak setuju dengan Quran, manusia tidak setuju dengan hadis, manusia tidak mau taat, ya maka kembali kepada Allah Subhanahu. Ya, di dunia bisa petantang dan yang baik disebut dengan yang jahat jadi pahlawan, yang baik jadi gitu ya, jadi penjahat, dianggap penjahat. Di dunia bisa begitu. Tapi Allah tidak akan salah. Sebab semuanya manusia itu rakyat, pejabat, pemimpin, yang kaya, yang miskin semua akan mati. Ayo lakukan, semua akan mati. Kalau sudah mati maka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Nah, ini ada Mama udah mendekati ini. Ya, wallahu a'lam.